Oke, langsung ke kesimpulan. Jadi percobaan kedua saya dalam menetaskan telur bebek ini, saya bisa bilang ini kembali gagal karena dari 16 butir telur yang tersisa, yang fertil, yang coba saya tetaskan, pada akhirnya hanya menetas 8 butir saja, sedangkan yang lainnya mati di hari ke saya tidak yakin pasti, tapi sekitar hari ke 20 ke atas itu kemungkinan matinya di hari itu. Soalnya ketika pada hari 20 ketika saya cek embrionya, saat itu masih terlihat ada pergerakan, jadi saya bisa pastikan bahwa di hari ke-20 itu embrio dalam telur itu masih hidup. Tapi ketika memasuki hari telur itu menetas, yang terjadi adalah hanya 8 butir saja yang berhasil menetas. Oke, jadi sekarang saya flashback dulu ya. Ini tadi adalah hasil percobaan kedua. Sedangkan percobaan pertama saya itu, saya mulai dari ketika saya mencoba untuk membuat mesin tetas. Ya, saya buat sendiri berdasarkan info-info, tutorial-tutorial yang saya dapat dari YouTube dan sebagainya. Jadi di percobaan pertama itu saya mencoba untuk menetaskan banyak, waktu itu mungkin sekitar 30-an, tapi yang fertil hanya 22. Jadi saya hitung 22 butir itu saya tetaskan pada percobaan pertama, dan hasilnya adalah hanya 6 butir saja yang menetas. Itu membuat saya cukup frustasi ya sebenarnya. Tapi percobaan itu tetap saya lanjutkan, karena pada pertengahan percobaan yang pertama saya coba isi lagi dengan beberapa telur lagi begitu. Jadi di percobaan pertama itu saya set suhunya di 38 sampai 39 derajat Celcius, dan pada pertengahan itu suhunya saya turunkan ke 37,5 sampai 38,5 derajat Celcius. Dan di pertengahan itu juga saya masukkan telur tambahan yang pada kelanjutannya tersisa 16 butir yang fertil. Jadi secara treatment suhu pada percobaan pertama dan kedua itu sudah berbeda dari awal telur masuk. Percobaan pertama, hari pertama telur masuk suhu maksimalnya di 39, sedangkan percobaan kedua di hari pertama telur masuk suhu awalnya di 38,5. Di percobaan pertama akhirnya gagal. Saya bisa bilang begitu karena dari 22 butir telur fertil yang menetas hanya 6. Kemudian saya lanjutkan ke percobaan kedua ini. Jadi telur masuk, setting suhu di 37,5 sampai 38,5. Untuk kelembabannya ya saya tidak cuma kasih air di dalamnya gitu, nampan berisi air. Terus pembalikan telur seperti biasa, seperti percobaan pertama saya lakukan sekitar hari ketiga atau keempat gitu, sehari 3 kali. Pada hari kelima saya candling atau saya teropong, dan hasilnya ada 16 butir yang fertil. Jadi telur itu saya balik 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam menjelang saya tidur. Pada hari ke-15 saya lakukan candling lagi, teropongan lagi untuk melihat embrio, dan kesemuanya dari 16 butir itu berkembang dan hidup. Di sini suhu pengaturan suhu mesin tetas saya turunkan lagi ya, jadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Dan pada hari ke-15 ini pula saya melakukan treatment tambahan berupa penyemprotan telur menggunakan air yang saya campur dengan perasan jeruk nipis dan desinfektan. Ini saya lakukan berdasarkan info yang saya temukan di internet ya. Dan menurut info itu, fungsi penyemprotan ini bertujuan untuk menaikkan kelembaban dan juga untuk melunakkan cangkang telur bebek yang tebal dan keras, sehingga nantinya calon anakan bebek yang akan menetas tidak kesulitan ketika akan memecahkan cangkangnya. Jadi penyemprotan ini saya lakukan saat saya pembalikan telur di siang hari. Jadi dalam sehari saya lakukan 1 kali saja. Dan juga di pembalikan siang hari itu, sebelum saya semprot dan saya balik telurnya, mesin tetas ini saya matikan dulu. Saya matikan, lalu saya buka pintunya dan saya biarkan kira-kira sekitar setengah jam.
Ini saya maksudkan untuk mengistirahatkan atau mendinginkan telur sejenak. Nah, untuk cara ini saya hanya berspekulasi saja ya. Ini hanya ngarang-ngarang saja, hipotesa saya berdasarkan apa yang saya lihat ketika unggas sedang mengerami telurnya. Jadi kalau ayam atau entok itu kan mengeram, ada masanya mereka turun dari pengeraman untuk mencari makan. Nah, saya mencoba untuk mengadopsi perilaku itu dengan mematikan mesin dan membuka pintunya agar seolah-olah seperti itu. Kemudian di hari ke-20 saya candling lagi. Dari ke semua itu, ke 16 telur itu terlihat bahwa masih ada pergerakan embrio di dalam telur. Jadi saya pastikan bahwa embrio-embrio itu masih hidup. Akan tetapi pada hari menetas, hari ke-26, ketika telur mulai retak, saya tunggu-tunggu ternyata yang berhasil menetas hanya 8 butir saja. Saya tunggu sampai hari ke-30 pun tidak ada perubahan, dan pada akhirnya telurnya saya keluarkan. Saya coba pecah beberapa butir dan ternyata memang embrionya memang sudah mati. Sudah terbentuk, sebenarnya sudah terbentuk, bebeknya sudah terbentuk, tapi masih ada banyak ini kuning telurnya di dalam. Jadi kembali ke awal tadi, kesimpulan di awal bahwa percobaan kali ini saya anggap gagal juga ya. Dan masalahnya apa saya juga belum tahu, dan kemungkinan mesin tetas ini nanti akan saya rombak lagi, akan saya ubah, karena kemarin ada yang memberitahu saya bahwa mungkin masih terlalu panas ya, atau bagaimana, dan penyebaran suhunya mungkin gak rata dan sebagainya. Jadi mungkin nanti akan saya rombak dulu, mungkin saya ganti lampunya jadi yang lebih, atau saya tambah ventilasinya atau bagaimana, nanti akan saya update lagi. Jadi untuk sekarang itu saja update dari percobaan saya menetaskan telur bebek ini. Ya memang mungkin belum berhasil, tapi semoga kedepannya bisa berhasil dan hasilnya memuaskan. Jadi untuk saat ini saya mungkin istirahat dulu karena belum ada telur bebek yang akan ditetaskan. Jadi saya akan besarkan dulu bebek-bebek yang sudah menetas sebelumnya.